Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang sedang dijajah oleh kesibukan, sehingga bukan hanya para pengusaha, para pedagang yang sibuk hari-hari ini, bahkan bukan hanya kaum politisi, birokrat yang sibuk hari-hari ini, tetapi sampai ibu-ibu rumah tangga juga sibuk, sampai ada istilah pengacara, pengangguran tapi banyak acara, ya kan? Lalu kita lihat anak-anak sekolah sekarang berangkat dari pagi jam 6, setengah 7, baru pulang sore jam 5, jam 6, bahkan tidak sedikit yang pulang jam 7, jam 8, habis mengerjakan tugas grup bersama dengan teman-temannya. Sehingga sekarang yang kita perhatikan, dunia sedang dijajah dengan kesibukan. Dan kalau kesibukan sudah menguasai dunia, maka yang pertama, manusia cenderung menjadi makhluk yang mudah emosi. Tahukah saudara, istirahat, ketenangan dan ketentraman menolong seseorang untuk mengendalikan emosi. Tetapi kesibukan membuat seseorang lost tempered, akan kehilangan penguasaan diri dalam kehidupannya. Sehingga yang kita pelajari sekarang, anak baru ditegur saja sama orang tuanya, kamu kok nggak buat PR? Oh mama ini gimana sih? Lo marah. Istri baru diberitahu oleh suaminya, mah mbok perhatikan anak-anak, apa kurang, aku langsung marah. Suami ditegur sama istrinya, Pak ini udah jam berapa? Masa tiap malam kamu baru pulang jam 10, jam 11 malam? Kamu perempuan cemburuan, ya kan? Kita pelajari sekarang manusia menjadi makhluk yang mudah emosi. Bahkan di pelayanan pun, di gereja sekalipun, manusia hari mudah emosi. Tersinggung sedikit ribut, tersinggung sedikit bentak, maki, menjelekkan. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul kita adalah makhluk-makhluk yang sibuk. Anugerah Tuhan, Tuhan masih beri kesibukan buat kita. Tetapi mari tetap kontrol emosi kita, kuasai diri, karena dengan penguasaan diri kita akan melihat kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, ketika dunia penuh dengan kesibukan, manusia mudah terserang penyakit. Kita perhatikan hari-hari ini manusia rentan sekali dengan berbagai penyakit. Orang sekarang jarang yang usianya sampai 90 tahun, bahkan 80 tahun pun sudah semakin langka. Orang sekarang 70, bahkan 60, 50, ada yang 40 sudah terserang berbagai penyakit. Bahkan tidak sedikit di usia 40, 50 sudah meninggal dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena manusia sekarang kurang istirahat, manusia sekarang kurang penguasaan diri, manusia sekarang dipacu oleh kesibukan dan kesibukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betul kita ada pada dunia yang sibuk, tapi mari kita belajar tenang, kita belajar istirahat yang cukup. Karena apa artinya kita miliki segala sesuatunya tetapi kemudian kita mati muda, kan begitu. Yang ketiga saya pelajari, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kesibukan, sehingga manusia tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal ini kunci segala-galanya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan ngalamin mujizat. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan damai surgawi. Ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita mengatasi berbagai persoalan dan masalah dalam hidup kita. Tetapi justru karena kesibukan, manusia jarang sekali bangun pagi berdoa dan baca Alkitab. Jarang sekali punya waktu untuk mendengar puji-pujian, mendengar firman Tuhan dan diberkati dengan hal tersebut. Bahkan ada yang banyak orang menyebut dirinya Kristen, tetapi sudah tidak tiap minggu lagi datang ke gereja dengan alasan sibuk
sibuk, banyak urusan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap pendengar yang diberkati Tuhan, dunia boleh tambah sibuk, tetapi mari kita kontrol emosi kita. Mari kita belajar tenang dan berserah sama Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap memiliki waktu untuk Tuhan, sehingga kita dikuatkan, ditolong, diberkati, dan dibawa pada pengalaman-pengalaman mujizat. Dan yang keempat, saya pelajari ketika dunia dijajah dengan segala kesibukan, manusia memiliki banyak persoalan di dalam keluarga. Kenapa? Suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk, kurang sekali waktu berkomunikasi dalam keluarga. Yang adanya kecurigaan, masing-masing dengan pemikiran-pemikirannya sendiri, sehingga akhirnya keluarga rentan dengan perkelahian, keluarga rentan dengan argumentasi, keluarga rentan dengan serangan-serangan dari luar. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, di tengah kesibukan apapun, mari cari waktu untuk bersama dengan keluarga, bersenda gurau, bercanda ria, sehingga di luar kita boleh sibuk, tapi di keluarga kita harus punya waktu yang berkualitas untuk membangun keluarga kita, sehingga kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Sabat dan hukum Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti betul bahwa Tuhan memberi perintah kepada setiap kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan kita juga mengerti bahwa Tuhan memberikan hukum-hukumnya buat kita. Nah, apa hubungannya? Karena saya percaya betul Sabat dan hukum Tuhan dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Ini yang kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 31, Keluaran pasal 31 ayat yang ke-12, Keluaran pasal 31 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Keluaran 31 ayat 12 dan sampai ayatnya yang ke-18. Ada dua judul perikop yang akan kita bahas. Yang pertama, peringatan untuk menguduskan hari Sabat, dan Musa menerima kedua loh hukum. Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, itu pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ayat 18 di bawah judul perikop, Musa menerima kedua loh hukum, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah Tuhan mengajarkan Sabat bahwa manusia harus punya perhentian penuh, baru Tuhan memberikan loh hukum ke dalam tangan Musa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti dari sini dijelaskan tujuan utama Sabat supaya kita ada istirahat. Untuk apa? Mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan janji-janji Tuhan, dan melakukan setiap hukum-hukum Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan waktu Sabat bukan soal harinya. Oh, gereja sedang mempeributkan nih Jumat malam atau Sabtu atau Minggu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi intinya bagaimana kita beristirahat, merenungkan kebaikan Tuhan, mengingat janji-janjinya, dan siap mempraktikkan hukum-hukumnya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kenapa Sabat dirubah menjadi hari Minggu? Kenapa tidak hari Sabtu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasanya karena kita merayakan Minggu sebagai hari kemenangan. Minggu bukan hari terakhir seperti kita, bahwa ini adalah weekend
weekend, jadi minggu hari akhir gitu. Tetapi di dalam Alkitab bahwa minggu adalah hari pertama, saudara-saudara, ya kan? Jadi itu hari pertama, karena itu kita menguduskan hari pertama kita buat Tuhan, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa kita merayakan di hari Minggu Sabat tersebut? Karena kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Jadi ketika kita merayakan Sabat di hari Minggu, kita mengingat kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kita ingat betul kenapa kita perlu istirahat atau Sabat di hari Minggu. Karena istirahat yang sejati justru dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika kita tahu Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, itulah istirahat kita yang sejati. Karena Yesus sudah dibangkitkan, saya tidak perlu khawatir. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, karena istirahat yang sejati yaitu ketika kita menyadari adanya kepastian mujizat. Loh, Yesus yang mati buat kita lah, Yesus yang memproklamasikan sudah selesai. Artinya semua harga untuk mujizat sudah Yesus sediakan buat kita, sudah Yesus selesaikan. Berarti kita bisa tenang karena kita tahu saya pasti akan menerima mujizat. Haleluya. Dan yang ketiga, bahwa minggu kita jadikan Sabat. Kenapa? Karena istirahat yang sejati ketika kita tahu Yesus sudah menyelesaikan segalanya. Darahnya sudah tertumpah, tubuhnya sudah terpecah buat kita. Apalagi yang kurang? Yesus sudah menyelesaikan segalanya. Kalau korbannya dia sediakan begitu sempurna, kalau tubuhnya saja dia sediakan buat kita, masakan tangannya tidak akan terulur untuk menolong kita. Berarti istirahat yang sejati bukan sekedar aturan nama hari, tapi istirahat yang sejati dalam kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, ketika kita menyadari adanya kepastian mujizat. Yang ketiga, ketika kita tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan segalanya. Dan yang keempat, ketika kita sadar bahwa kita adalah umat pilihannya. Tahukah saudara, dengan Yesus mati di kayu salib, itu bukti dia sudah memilih kita. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dia pilih kita bukan karena kita baik, tapi dia pilih kita karena darah sudah tertumpah, tubuh sudah terpecah. Dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tertahan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang tertahan kanan yang di dada, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sehingga hari ini juga kami menjadi orang-orang yang beristirahat dengan sejati, karena kami tahu Yesus sudah bangkit dan memberikan kepastian buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.